Konferensi pers untuk acara pelataran All Star Legends Virtual Concert ini merupakan sinergi dari Indonesia Incorporated, yakni bentuk kerjasama perusahaan BUMN dan swasta yang terdiri dari Pelataran Indonesia, BNI, BCA, IMTB, Garuda Indonesia, dan Citylink dengan tujuan bersama untuk membangkitkan pariwisata Indonesia, kebangkitan musik tanah air, serta tribute to the patriots. Maka daripada itu telah hadir perwakilan dari partners dan juga talent yang akan saya perkenalkan satu persatu untuk kemudian dapat menempati kursi dan meja di depan yang telah disediakan. Untuk pertama-tama saya undang Bapak Yozo Makes selaku founder dan CEO dari Pelataran Indonesia. Disusul dengan Ibu Grace Tumeang selaku General Manager Divisi Bisnis Kartu. Ibu Grace silakan masuk dan menempati tempat duduk Ibu. Perwakilan dari BCA ada Bapak Dodi Santoso selaku Vice President of Transaction Banking Business Development. Disusul dengan perwakilan dari IMTB Dr. Puspa Widiawati selaku General Manager Business Development. Kepada Dr. Puspa silahkan masuk dengan dilanjutkan dari perwakilan Garuda dan juga Citylink dari Bapak Ade Susardi selaku Direktur Layanan Pengembangan Usaha dan IT. Silakan Bapak menuju tempat yang telah disediakan. Dan kita sambut juga man of the show daripada konser All Star Legends Virtual Concert dari pihak The Gentleman. Mari kita sambut ada Bapak Faris RM, Musmu Jiono dan Dedi Dukun yang sudah ada di lokasi untuk masuk dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selain daripada The Gentleman, kehadirannya dilengkapi juga dengan tentunya dengan grup Rumpis yang terdiri dari Yunisara, Memes, Vina Panduwinata, Tri Utami dan Ita Purnamasari. Sekali lagi saya undang, ini dia telah datang di sini. Om Dedi Dukun, Mbak Ita. Sepertinya nanti akan nyanyi juga ya, sudah ada gitarisnya datang ya. Baik, satu persatu daripada narasumber telah hadir semua di depan. Kepada rekan-rekan media sekali lagi yang sudah tiba dan masih di luar saya invite untuk masuk ke dalam. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dengan para narasumber yang sudah hadir di depan yang nama-namanya sudah saya persebutkan satu persatu. Dan untuk mengawali perbincangan mengenai gambaran mengenai background acara, saya persilakan kepada Bapak Yozo Makes untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman dan rekan-rekan media yang di sini ya Pak. Silakan waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Selamat siang teman-teman dari media. Terima kasih sudah datang ke sini dalam acara yang khusus ini, press conference. Dan ini press conference-nya khusus karena kita semua secara ketat berusaha memenuhi prokes safety protocol dan apalagi Pelataran sangat terkenal dengan hal tersebut. Untuk info, terima kasih buat IMTB ya. Itu yang ngambilin yang nusuk-nusuk hidungnya itu khusus dibawa dari istana. Itu timnya di istana, jadi mungkin mudah-mudahan nggak terlalu sakit ya. Jadi itu nusuk hidungnya ya. Itu benar gitu Pak, ya? itu benar, pinter nyoloknya Pak. Terima kasih. Kita harus memulai dari segala sesuatu dari awal. Jadi segala sesuatu termasuk dengan press conference ini kita harus mulai dengan yang baik, yaitu melalui juga dengan prokes sehingga tidak menyulitkan masyarakat secara umum dan pemerintah. Secara khusus sebelum saya mulai, saya minta juga tolong setiap hari kita untuk berdoa terus untuk negara bangsa kita, khususnya kita belum tahu nih 2 minggu setelah Lebaran, bagaimana grafik daripada pandemi ini. Kita semua berdoa mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa, tidak terjadi lagi PSBB ketat ya, karena itu sangat menyulitkan bagi kita semua dan mungkin juga menyulitkan buat acara ini kalau sampai dibebankan kembali adanya PSBB ketat. Dalam kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa pointers daripada konsep ini yang kalau secara tertulisnya sudah teman-teman wartawan sudah peroleh ya.
Kenapa disebut ini adalah special concert? Yang pertama adalah keyword pertama, Indonesian Incorporated, kolaborasi. Di sini kalau teman-teman wartawan lihat adalah kolaborasi dari perusahaan BUMN dan perusahaan swasta. Kita dari awal 2020 sebelum COVID sudah mencanangkan Indonesia Destinasiku, Indonesian Incorporated, BUMN dan swasta. Tepuk tangan dong untuk BUMN dan swasta. Ya, teman-teman bisa lihat ya, banknya BUMN, BNI, BCA, di market bisa quote unquote bisa saing-saingan, di sini kita bersahabat dan komplementer. Ya, karena kita ingin membangun Indonesia. Kedua, kita lihat juga ada Garuda dan Citylink, BUMN. Tapi di situ kita juga lihat ada IMTB. IMTB itu Indonesian Medical Tourism Board. Jadi dibuat oleh Bunda Group untuk khusus untuk melayani tourism. Ini penting banget dan tentu saja ada pelataran ya bersama kita melakukan ini. Selanjutnya poin kedua. Tadi satu yang pertama adalah Indonesian Incorporated, keywordnya. Kedua adalah nonton dari rumah dan dari tempat. Kita mengharapkan yang akan datang ini untuk menyaksikan live viewers dari rumah masing-masing karena kita safety protokol itu mudah-mudahan cukup banyak. Sampai hari ini sudah hampir 800.000 viewers yang melihat acara kita. Maksudnya untuk apa sudah antisipasi mau lihat acara kita. Jadi kita harapkan dengan dukungan teman-teman dari media menyampaikan ini, mudah-mudahan kita bisa mencapai mudah-mudahan at least 20.000 atau 30.000 live viewers. Ingat ya, kita ini bersama-sama untuk Indonesia nih. Ya, jadi teman-teman wartawan diminta tolong untuk menyampaikan ini kepada masyarakat dan bisa menonton dari rumah. Yang ketiga ya, keyword yang ketiga adalah live concert. Live concert ini dari di tempat di deck panggung kita yang namanya panggung Majapahit. Kalau teman-teman wartawan baca, tempat ini dulu oleh Bung Karno memang mau dibuat sebagai amphitheater. Jadi pelataran mewujudkan menjadi amphitheater dan teman-teman daripada The Gentleman dan Rumpis akan performance di panggung itu seakan-akan bahwa mewujudkan juga mimpi dari pendiri kita bahwa kita bisa berperform di amphitheater walaupun dalam keadaan new normal. Nah, di sini saya tekankan nih, new normal khusus karena kita punya IMTB, sebelum konser sampai berdiri panggung, acara itu semuanya pakai prokes yang sangat ketat. Jadi dicek semuanya, semua yang dirin panggung, yang lighting jockey dan sebagainya itu semuanya dicek, tentu saja pemainnya dan penyanyinya. Keywords yang berikutnya yang saya mau sampaikan juga adalah, nah ini penting. Ini kalau nggak salah ada Mas Doni yang juga ada di Zoom. Ini world class. Kenapa bilang world class? World class sound. Itu saya rasa DSS Music salah satu yang terbaik dan mungkin terbaik di Indonesia untuk musik. Jadi teman-teman tolong disampaikan kepada masyarakat, kalau lihat itu, kalau lihat dan dengar konser ini, tolong pakai earphone. Supaya suara konsernya itu benar-benar kelihatan. Jadi bisa menikmati ini, karena ini kan live concert ya, bukan di tape it. Ya, jadi benar-benar didengarkan supaya bisa melihat juga anak bangsa ini di SS Musik bikin namanya live concert itu very live. Ya, jadi minta tolong itu. Kemudian juga lightingnya sama stage-nya nanti bisa, saya nggak boleh cerita banyak karena ini it's supposed to be surprise, a pleasant surprise. Nanti kita akan lihat lightingnya dan juga dengan panggungnya, di mana di situ kita bisa lihat di depannya ada quote unquote kolam besar sekali yang kita ada lihat sekarang, itu akan menjadi salah satu efek cahaya nanti kita akan lihat pada waktu konsernya. Berikutnya, kenapa ini beberapa poin saya bilang special, new normal. Nah ini akan jadi tes nih. Buat show-show berikutnya, konser berikutnya, kita ingin membangun musik Indonesia kembali hidup. Ya, jadi tidak boleh mati dengan ada pandemi. Tadi saya baru sekitar hampir 1 jam Zoom call dengan teman-teman di luar negeri. Kita mendiskusikan mengenai ekonomi. Prediksinya mungkin kita baru kembali lagi normal tahun 2003 atau awal 2024. So it's going to be a long fight. Ya, it's going to be a long fight. Jadi kalau kita tidak punya optimisme, tidak punya kebersamaan, tidak bergandengan tangan, berat ya. Jadi kita ini mesti bersama-sama. Jadi kita harus saling. Jadi
Kita yang di industri lain harus bantu yang industri musik. Industri musik harus bantu. Kita semua harus bergandengan tangan. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Bank juga nggak bisa jalan sendiri. Semuanya harus bergandengan tangan. Dan Indonesia sudah membuktikan bahwa pada waktu masa pandemi ini kita bisa quote unquote survive karena tulang punggung kita adalah ekonomi domestik. Jadi kita ini benar-benar teman-teman pers bantu banget. Dijaga semangat optimisme. Itu menurut saya adalah vaksin yang paling kuat menghadapi pandemi ini. Optimisme Indonesia. Tepuk tangan untuk optimisme Indonesia kita. Ya, itu penting banget. Ya. Terus kemudian adalah yang saya mau sampaikan juga, nah ini yang paling penting juga. Penyanyi-penyanyinya. Di sini kalau nggak tahu penyanyi-penyanyi bahwa punya laki dan perempuan, berarti tidak pernah hidup di Indonesia, nggak punya TV, nggak punya radio, nggak punya apa-apa. Ya. Dan ini setahu saya tolong dikoreksi teman-teman daripada performance-nya. Ini adalah sekali ini saya lihat mereka nih bersama-sama di atas panggung sekali bersama-sama. Apalagi kalau di masa pandemi saya nggak pernah lihat bersama-sama. Jadi this is a very rare circumstances untuk bisa mereka melihat live menyanyi lagu-lagunya dari The Gentleman dan The Rumpis dan lagu-lagu hits mereka. Nah sekali lagi nih, kalau nggak tahu lagu-lagunya cuma 2, nggak punya TV, atau umurnya di bawah 10 tahun. Nah, jadi maksudnya, jadi intinya saya rasa ini adalah akan sangat menarik dan kita harapkan akan sangat menghibur buat live viewers kita. Ya, MC-nya kita pakai Daniel Mananta. Nah ini kan kalau dilihat ya semua daripada performance-nya siapa dari DSS Music is a true Indonesian. Karena kita mau sampaikan, we are Indonesian, we can face this pandemic. Ini penting banget, yaitu namanya semangat optimisme Indonesia. Nah, on top of that one, yang paling penting nih teman-teman media, temanya. Ya, orang kadang bikin show, temanya ya begitu aja, tema ya dibikin, bukan disesuaikan. No, yang pertama, kita insya Allah mengharapkan show ini akan terdiri dari 3 series. Jadi kalau nonton Netflix ada season 1, season 2, ada season 1, season 2, season 3, there will be 3 series. Sesi 1 hutan kota, ya karena kita semua konteksnya adalah ekowisata. Sesi 2 di Candi Borobudur, ya seri 2, seri 3 dalam tahun ini ada di Pulau Rinca, Komodo. Nah itu semuanya pakai virtual. Nah kita akan mencoba menerapkan bagaimana penyanyi-penyanyi itu nyanyi sebelum naik Pulau Rinca, naiknya nyanyinya di kapal pinisi. We have to sell dalam arti positif Indonesia kepada dunia. Ekowisata. Ekowisata itu artinya apa? Bukan hanya jual keindahan alam, tetapi terdiri dari 3. Keindahan alam, budaya Indonesia, dan masyarakat Indonesia. Itu yang kita lakukan. We want to differentiate dengan Thailand, dengan Maldives, we want to differentiate. We are Indonesia and we will come up with something different di dalam tourism. Itu saya rasa yang ada berapa hal yang saya catat. Oh iya. Konser ini gratis ya, jadi nggak bayar ya. Ini penting banget. Konser ini gratis, ya. Tapi udah gratis, teman-teman sponsor akan kasih lucky draw atau diskon yang luar biasa. Ada diskon, ada naik pesawat, diskonnya ada yang 40%. Jadi di situ penonton bisa lihat selain gratis, nonton dari rumah aman, jadi nggak kena COVID. Ketiga ada lucky draw. Keempat juga bisa mendapatkan fasilitas seperti dari bank-bank ini, dari BNI dan BCA bisa kredit 0%, bukan kredit rumah ya, kredit rumah 0% saya juga mau ikutan. Ini kredit ya, tapi itu akan ada ya. Nah, tapi juga jangan lupa nih, karena kita ada peristiwa akhir-akhir di tahun-tahun ini adalah peristiwa banyak mengenai patriot bangsa, KRI Nanggala, kejadian di Papua. Kita tidak mau hanya bernyanyi menghadapi pandemi, tapi kita juga mau tribute kepada patriot kita. Nah nanti kita ada acara khusus tribute kepada patriot di salah satu slotnya. Dan kita juga nanti akan membuka yang dikelola oleh Ernst & Young dompet untuk mau nyumbang 1.000 perak, 2.000 perak nggak ada masalah. Yang penting apa? Hati kita adalah untuk TNI Polri yang menjaga di segala wilayah Indonesia dari ujung Merauke sampai ujung barat sana. Ya, itu what else ya? Konsernya kalau nggak salah Glenn 2,5 jam ya, konsernya 2,5 jam ya Glenn ya. Konsernya sekitar 2,5 jam kalau nggak salah, non-stop loh konsernya 2,5 jam.
live concert tanggalnya 28 Mei hari Jumat setengah 7. Nyalain YouTube-nya, tolong pakai earphone, kita nikmati bersama-sama. Saya rasa dari saya itu aja sementara. Siapa? Ya, Rani? Ya. Thank you, terima kasih ya. Terima kasih sekali Bapak Yosua sudah menjawab semua pertanyaan saya ya Pak ya. Sudah mencakup satu dari segala banyak pertanyaan saya dan saya rasa untuk teman-teman media juga sudah cukup jelas ya. Namun pertanyaan ini akan lebih komplit apabila disambut dengan rekan-rekan partners yang juga bergabung dalam acara ini. Berikutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Grace. Bagaimana pandangan Ibu dengan konsep yang dijelaskan pelataran sejauh ini dengan telah bergabung dengan di acara ini, bagaimana pandangan ya dari sisi perusahaan BUMN menyambut program ini? Terima kasih Mbak Rani. Ya, pada prinsipnya BNI sebagai Bank BUMN mendukung secara penuh digelarnya konser musik ini. Karena memang kita melihat konser ini menumbuhkan semangat optimisme dan juga semangat untuk rekan-rekan kita yang sangat terdampak ya dengan kondisi pandemi, baik itu di sektor pariwisata, hospitality ataupun di industri kreatif. Ini kan sangat terdampak sekali, tapi dengan adanya konser musik ini kita mengingatkan lagi bahwa kita harus semangat, kita harus optimis untuk keluar dari kondisi pandemi ini dan terus berjuang untuk terus survive seperti tadi Pak Yosua sampaikan. Dan juga yang kedua adalah di sini menunjukkan adanya kolaborasi saling bergandengan tangan yang kuat antara sektor BUMN, baik itu juga swasta dari BCA, kemudian juga dari pelaku musik Indonesia gitu ya, kita bergandengan tangan untuk menumbuhkan rasa semangat melalui konser musik ini. Dan juga bukan hanya itu saja, jadi kita juga ada fundraising tadi kepada tribute to the patriot ya, untuk TNI kita yang berjuang untuk kita gitu. Jadi ini yang kami lihat sangat sekali kita support untuk itu Mbak Rani. Terima kasih banyak Ibu. Kalau dari pandangan bank swasta dari Pak Dodi, mengetahui bahwa program ini juga ada support dari kedua belah pihak dan banyak sponsor lainnya, boleh dijelaskan Pak dukungan yang diberikan dari secara general dari bank partners itu seperti apa? Oke, terima kasih Ibu. Waktu pertama kali kita meeting ada terus tercetus ide ini, kita langsung bilang, oke, kita ikut, siap bos, kita jalanin, gitu ya. Kenapa ya? Karena kita melihatnya gini, ini sesuai dengan misinya kita untuk mendukung wisata domestik di Indonesia, gitu. Nah, ini juga sesuai dengan misi kita untuk selalu mendukung industri kreatif di sini. Ya. Oleh karena itu, kita juga di sini kita mengkomunikasikan program ini untuk mengajak ke seluruh nasabah kita yang tersebar di seluruh Nusantara untuk bisa menikmati program ini dan mendukung dari yang tadi Pak Yosua sudah jelaskan secara detail apa itu misi dan tujuannya dari program ini sendiri. Ya, karena itu kita memberikan beberapa benefit untuk nasabah-nasabahnya kita seperti voucher 500.000 yang dapat dinikmatin di tempat-tempat pelataran yang keren-keren banget itu. Dan juga kita berikan cicilan 0% sampai dengan 12 bulan untuk mereka dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Itu yang kita berikan kepada mereka sih. Baik, jadi secara benefit juga sangat banyak yang bisa dinikmati daripada nasabah dan juga daripada tamu yang akan datang ke pelataran ya Pak. Betul. Terima kasih banyak. Saya beralih ingin bertanya kepada sesama industri hospitality, khususnya dari Airlines, kepada Bapak Ade dari Garuda Indonesia yang juga mewakili Citylink ya Pak hari ini Pak. Boleh Pak dijelaskan sebagai partner yang sama-sama Pak dari industri hospitality, pandangan Bapak terhadap adanya kerjasama kolaborasi ini tuh seperti apa? Dan apa sih yang akan dilakukan antara Garuda, Citylink dan pelataran ke depannya nanti? Silakan. Baik, terima kasih. Saya biasanya kalau ngomong saya boleh buka ya sebentar. Baik Pak, tentunya sudah menjalankan prokes ya Pak Betul, ya. betul. Jadi terima kasih. Mungkin sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada pelataran yang sudah mengundang Garuda. Kita ini sebenarnya partner dari beberapa acara sebelumnya dan kita tahu concernnya pelataran terhadap industri pariwisata di Indonesia khususnya
dan Garuda Indonesia dan Garuda Indonesia Group termasuk Citylink itu adalah salah satu jembatan udara yang bisa menyambungkan semua pulau tempat destinasi di Indonesia. Nah, kita juga sangat tertarik dan setuju support pelataran dalam acara ini karena cara melihatnya pelataran dalam melaksanakan konser ini agak beda, dan kita lihat tadi juga Pak Yosua sempat mention akan ada penayangan mengenai tempat-tempat wisata yang ditunjukkan dan lain-lain. Jadi Garuda akan sangat mensupport ini. Satu hal mungkin yang menjadi perbedaan kita, Garuda sangat strict untuk urusan protokol kesehatan. Sampai saat ini kalau dilihat pesawat kita rutin di desinfektan, dan kita juga menyatakan bahwa seluruh kru kita itu sudah divaksin. Jadi itu memberikan kepercayaan juga kepada semua penumpang. Terima kasih. Dan dalam konser ini khususnya kita akan memberikan free tiket untuk bantuan. Ada juga premium check-in counters yang akan kita siapkan. Dan saat ini mungkin kita sementara nggak bisa check-in di sini karena ada beberapa prosedur protokol kesehatan pengecekan dokumen yang tetap harus dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan KKP di Cengkareng. Tapi bisa datang ke premium check-in-nya Garuda di Cengkareng, nanti kita bantu sehingga prosesnya akan lebih cepat. Jadi tujuan kita sama-sama adalah gimana memajukan pariwisata Indonesia setelah terdampak pandemik ini yang cukup berat, dan bagaimana kita menyesuaikan ke kehidupan normal sesudah pandemik. Airline termasuk yang sangat terdampak juga. Saat ini kalau saya boleh share sedikit bahwa yang bisa menyelamatkan Garuda adalah penumpang. Dan saat ini jumlah penumpang kita masih sekitar mungkin sekitar 15% dari normal. Dan tapi kita optimis, kita tahu semua kebijakan pemerintah ini adalah tujuannya supaya kita bisa keluar dari pandemik ini, supaya kita bisa ke kehidupan normal dan ekonomi juga terbantu lagi. Saya kira itu, mari kita dukung sama-sama untuk kembali ke kehidupan new normal, tapi yang juga meningkatkan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Dari semua jawabannya kita ketahui bahwa semua memiliki semangat optimisme ya untuk menghadapi new normal dan beradaptasi dengan new normal. Tadi Pak Ade singgung sedikit mengenai protokol kesehatan yang diterapkan di pesawat ya Pak ya. Lengkap sudah kolaborasi ini karena saat ini kita juga bersama dengan Indonesia Medical Tourism Board selaku agency medical service. Ada bersama kita Dr. Puspa. Dr. Puspa boleh saya lontarkan pertanyaan ya. Saya ketukar, saya pikir dokter personil juga ya dok ya. Dokter boleh ceritain dokter untuk IMTB dalam kolaborasi ini tuh perannya tuh seperti apa dan apa saja yang akan diberikan dalam program ini? Silakan. Ya, terima kasih. Dari IMTB, Indonesia Medical Tourism Board, we assist and deliver better information and assistance for your medical services need. Kami merupakan bagian grup Bunda Medic Healthcare System atau BMHS bersama RSU Bunda Jakarta, Emergency Response Indonesia, Diagnos Laboratorium dan Morula IVF Jakarta tentu sangat mendukung acara ini dengan menyiapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan berlaku dalam seluruh rangkaian acara mulai sejak hari ini press conference sampai hari H nanti di tanggal 28. Dengan senang hati menyiapkan program medical check up berupa diskon spesial sebesar 55% dari RSU Bunda Jakarta dan 2 paket basic fertility screening senilai 3 jutaan oleh dokter fertility expert Morula IVF Jakarta dengan supervisi langsung dari Dr. Ivan Sini SPOG kita. Saya Dr. Puspa Haryani Widiawati, GM Bisdev Indonesia Medical Tourism Board Jakarta. Terima kasih banyak dokter. Jadi dari hari ini sampai hari acara nanti segala protokol kesehatan akan didampingi ya oleh IMTB seperti tadi rekan-rekan media yang masuk juga terlebih dahulu telah melakukan swab test, bisa dilihat semua ditandai dengan gelang, sudah dinyatakan boleh masuk karena dinyatakan melewati standar yang ditetapkan ya. Betul, selain pengetesan suhu, mengenakan masker, kemudian di swab antigen. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih.
Izinkan saya kembali bertanya pada Bapak Yosua mengenai kesiapan daripada venue, kesiapan protokol kesehatan menyambut acara konser yang berlangsung nanti. Akan seperti apa Pak? Dan bagaimana untuk peserta nanti bisa nonton acara ini? Ya, terima kasih ya Rani. Jadi pelataran hutan kota ini bukan sekali aja mengadakan hal seperti ini. Sebelum pandemi, setelah pandemi, acara seperti konser seperti ini sudah kita pernah adakan. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman di hutan kota ini adalah mengalami evolusi yang luar biasa. Dari tempat yang biasanya orang hanya melihat sebagai restoran, menjadi tempat wedding, corporate gatherings, exhibitions, dan konser. Kalau nggak salah sebelum tanggal 17 Agustus selama 10 hari akan ada exhibition besar yaitu Art Jakarta. Itu exhibition yang besar sekali, yang medium up. Jadi kita memang sudah terbiasa, tim di sini sudah dialokasikan untuk menyiapkan acara-acara dari yang levelnya kecil, levelnya sifatnya informal menjadi formal dan besar sekali. Dan pandemi ini, saya mau sampaikan sama teman-teman, saya melihat sekali yang pandemi ini kita bisa banyak belajar dari pandemi. Karena pandemi, kita bisa menjadi lebih efisien dalam menggunakan waktu kita. Sangat efisien, kita bisa melakukan meeting di mana saja dalam satu kesempatan, dalam 1 jam, kita bisa melakukan berbagai macam pertemuan di satu tempat. Dulu kita nggak bisa. Ya. Pandemi ini mengajarkan kita juga membuat pelataran satu sisi menjadi bertambah besar. Kenapa? Karena kita memang bisnis modelnya kita adalah outdoor. Ya, kalau dilihat di sini kan semuanya kan outdoor, semuanya dekat sama alam. Nah ini tren ekowisata ke depannya adalah apa? Semuanya adalah apa? Adalah dekat sama alam. Dari itu, kenapa kita undang Gentleman dan Rumpis? Karena satu, mereka tuh Indonesia banget. Itu yang pertama dulu, Indonesia banget. Penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan ini legendaris nih penyanyinya nih. Ya, ini nggak bisa dilewatkan. Kedua, mereka bisa membuat karya-karya musik yang mereka sekarang yang bisa hidup bertahun-tahun, bukan cuma sekali, setahun, 2 tahun, bisa lama lagu-lagunya. Ya. Dan ketiga, mereka sangat mencintai alam Indonesia. Lihat lagu-lagunya banyak memuji Tuhan, memuji alam. Jadi kita lihat kita ini sejalan, dan itu kita sesuai. Dan oleh karena itu kalau ditanya kesiapan kita, partner-partner kita itu memang dari dulu seperti IMTB, itu memang membantu kita dari aspek kita kasih kepada ahlinya, ya udah kasih IMTB aja, serahkan prokesnya gimana. Dari itu bukannya apa-apa, kita mau sampaikan, kita mendapat nilai sempurna dari Kementerian Pariwisata untuk CHSE-nya, nilai sempurna. Karena kita secara konsisten sangat patuh mencoba itu kita sangat berdoa nih, mudah-mudahan ya efek dari Lebaran itu jangan sampai ada kenaikan pandemi, karena kita semua sebenarnya sudah cukup disiplinnya di sini, sudah cukup berdoa, sudah cukup bekerja, kita juga nggak pulang mudik ya. Jadi tolong jangan sampai kita dipenalize hanya gara-gara ada sebagian mungkin yang lupa pulang mudik sehingga menimbulkan adanya pandemi. Itu aja, Rani. Ya. Terima kasih Pak Yosua. Karena sudah ada bersama kita semua pihak dari Gentleman dan Rumpis, lebih lengkap saya juga bertanya ya. Saya ingin bertanya bagaimana melalui kondisi pandemi kemarin, tidak hanya dunia pariwisata yang juga tidak bisa berjalan, tapi banyak industri lain, khususnya industri musik. Saya ingin bertanya kepada Om Faris, bagaimana rasanya Om kembali lagi akan menjalankan konser Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan Pak Yosua dan rekan-rekan mitra sponsor BUMN dan swasta yang mendukung acara All Stars Legends Concert ini, virtual concert ini. Ya, yang pertama sekali adalah saya ingin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ini, karena mungkin saya berbicara agak latar belakang sedikit. Kami ini datang dari generasi musik Indonesia tahun 80-an. Saya hanya ingin
memberi gambaran sedikit bahwa kami ini besar membangun industri musik Indonesia ini bukan dari zaman sosmed, yang artinya lebih banyak eksklusif keadaannya dibanding sosmed, dibanding zaman sekarang gitu, di zaman yang lebih sosmed lah ya, lebih publik gitu. Di zaman kita dulu itu memasuki industri musik itu tidak segampang sekarang gitu, sehingga kami memiliki perbedaan sedikit dengan bintang-bintang musik yang lahir setelah zaman sosmed, yaitu kami ini di tahun 80-an ini terbiasa untuk selalu bukan hanya hadir untuk popularitas, bukan hanya hadir untuk menghibur, tapi kami terbiasa juga harus membawa sesuatu dalam kehadiran kami di industri musik. Jadi kami banyak membawa pesan-pesan moral, kami membawa tanggung jawab moral. Sebagai seniman musik kami harus menyampaikan juga sebagai messenger lah, sebagai penyampai dari segala pesan-pesan. Makanya lagu-lagu kami di tahun 80-an itu lebih bersifat selalu membawa inspirasi positif bagi masyarakat luas gitu. Nah, kebetulan ketika Pak Yosua menghubungi kami, saya masih ingat banget, kita datang ke pelataran sini untuk berbicara tentang ide gagasan ini pertama, kami merasa menemukan mitra yang sejalan dengan kami gitu. Menemukan mitra yang sejalan dengan kami, dan kami kebetulan juga agak surprise gitu sebetulnya ya, bahwa dukungan terutama dari semangat Indonesia Incorporated ini bisa terwujud gitu. Sungguh kami menantikan dalam kurun waktu yang cukup lama kerjasama seperti ini bisa terwujud. Makanya kami berhati-hati sekali dalam memilih lagu, kami berhati-hati sekali dalam merancang penyajian untuk virtual concert ini, kami berhati-hati sekali untuk menjaga atmosfer dari virtual concert ini akan sempurna sesempurna yang kami harapkan gitu. Pesannya sampai, menghibur juga gitu ya, dan tetap mengingatkan pesan-pesan optimisme bahwa Indonesia ini akan bisa kembali menjadi Indonesia yang kita kenal dulu dengan cara yang baru gitu. Jadi artinya dalam hal ini saya merasa bersyukur bahwa kerjasama ini bisa terwujud insya Allah pada tanggal 28 Mei nanti. Dan semoga karya-karya kami yang akan kami bawakan dengan semangat kebersamaan, artinya di sini bahwa kami tidak akan tampil sebagai solis, ya, untuk rekan-rekan media catat, kami tidak akan tampil sebagai solis. Lagu hit saya akan dibawakan secara bersama-sama, jadi di Gentleman maupun di Gentleman dan Rumpis maupun Rumpis sendiri gitu ya. Jadi kita masing-masing tidak akan tampil sebagai solis. Vina tidak akan tampil sebagai Vina, tapi dia akan tampil sebagai bagian dari Rumpis. Semua hits kami akan ditampilkan dengan semangat kebersamaan. Lagi-lagi ini untuk menginspirasi bahwa kebersamaan dan persatuan adalah seperti Pak Yosua tadi bilang, satu-satunya senjata ampuh untuk kembali membangun optimisme bangsa. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih sekali Om Faris. Sungguh penjelasannya ya membuktikan bahwa kerjasama diwujudkan juga dari kerjasama Rumpis dan Gentleman sama-sama untuk mendukung bangkitnya optimisme Indonesia. Izinkan saya berikutnya bertanya kepada tim Rumpis di sebelah sana. Kepada Mbak Ii, boleh saya bertanya Mbak Ii? Mbak Ii, sejauh ini sudah bagaimana sih persiapan dari konser yang akan datang nanti? Berapa lagu yang akan dibawakan? Adakah aransemen khusus atau bagaimana? Seperti apa, silahkan. Cek mic ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Persiapannya memang tidak seperti biasa. Dimulai dari kita memilih lagu ya bersama-sama, memilih lagu yang paling tepat yang akan dibawakan di dalam
pagelaran yang memang memiliki misi dan pesan yang cukup spesifik ini. Lagu-lagu tersebut akan dire-aransemen, kemudian setelah itu kami akan membaginya menjadi sebuah aransemen baru secara utuh, baik dalam musik maupun dalam komposisi vokalnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang cukup panjang, seperti yang tadi Faris bilang bahwa semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar penampilan kami nanti memang tidak akan dapat ditemukan di tempat-tempat lain. Kami akan terus tampil berlima, bocorannya cuma sampai situ ya. Kami akan tampil berlima terus ya. Tidak akan tampil sendiri-sendiri. Nah, bagaimana nanti cara kami, Vina yang berbeda, Yuni yang berbeda-beda dengan Ita, beda dengan Memes, beda dengan Ii, tapi bisa solid sebagai rumpis. Spoiler, hanya sampai situ. Baik. Karena kalau saya bocorin sekarang, nggak seru lagi nanti. Pastinya surprise ya nanti ya di hari H ya. Harus sedikit aja, kami pasti akan membawakan hits kami, yaitu Kasih Putih. Yes. 5 lagu lainnya tebak sendiri aja. Baik, terima kasih. Dan nanti kan bisa dijadiin door prize ya, bisa dijadikan giveaway dan lain-lain gitu maksudnya. Baik, ada tambahan ya dari Om Faris, silahkan. Oh ya, satu lagi rekan-rekan media, saya lupa menyampaikan bahwa kami bersembilan ini benar-benar Indonesia ya. Kami datang dari berbagai daerah, kami datang dari berbagai suku, kami datang dari berbagai agama, dan banggalah kami sebagai wakil dari seniman musik Indonesia yang utuh Indonesia, Rumpis and the Gentleman. Terima kasih banyak Om Faris. Benar-benar Indonesia ya, ikon Indonesia. Oke, saya punya satu pertanyaan, tapi saya bertanya kepada siapa baiknya Om ya. Untuk pertanyaan ini adalah, apakah ada karya baru yang dilahirkan di konser ini? Kepada Om Denny apa Om Mus yang akan menjawab? Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua sponsor, Om Joshua tercinta. Dan lagu barunya ada kita ciptakan buat semua acara ini. Ada 3 lagu ya, 3 lagu baru kita ciptakan. Mudah-mudahan surprise juga nanti. Dan salah satu lagu dari Gentleman juga ada yang baru. Judulnya apa Om Faris? Apa? Sudah waktunya. Apa? Oke, jangan dibocorin ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama nanti, bisa ikut nyanyi juga karena lagunya gampang sekali dan mudah-mudahan surprise buat semua nanti. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rasanya jangan cuma saya yang bertanya ya. Sekarang saya mau membuka pertanyaan bagi teman-teman media yang di lokasi maupun yang di Zoom conference. Pertanyaan saya buka untuk 3 penanya di lokasi, bisa langsung kepada pertanyaan pertama untuk mengangkat tangan apabila ada yang ingin bertanya. Saya cek untuk di Zoom conference, apakah ada yang bertanya melalui Zoom conference? Oke, sejauh ini sepertinya penjelasannya cukup jelas, cukup komplit dan sudah terjawab semua, sudah dimengerti semua. Bagaimana cara nanti peserta bisa nonton itu bisa langsung daftar di www.pelataran.com/All-Star Legends Virtual Concert. Di situ ada form yang bisa diisi. Nantinya juga akan live di tanggal 28 Mei di jam 18.30 langsung dari Pelataran Indonesia dan DSS Music. Dan tentunya untuk mendapatkan kualitas audio yang world class audio, jangan lupa untuk menggunakan headset, earphone atau AirPods-nya supaya bisa terdengar kualitas musiknya dengan baik. Oke, apakah
ada lagi yang ingin bertanya mengenai bagaimana konser berlangsung nanti? Saya boleh nanya nggak sama persnya? Baik Pak, silakan. Kira-kira menurut teman pers ya, kita kan duduk sini very informal. Ada nggak sepengetahuan teman-teman pers dalam tahun ini ada konser seperti ini? Yang spesial, saya nggak bicara besar karena kita nggak boleh bicara besar karena besar itu konotasinya dengan melanggar prokes. Sedangkan pada sebenarnya kan kita bisa ribuan viewersnya karena semuanya di rumah, nggak ada issues ya. Tapi kira-kira menurut teman-teman pers ada apa yang membuat ini konser menjadi berbeda dengan konser lainnya? Kita perlu input juga mungkin dari teman-teman pers. Ada nggak bisa kasih input kalau saya boleh dengar? Mungkin nanti dicatat aja teman pers bisa dapat itu nanti apa namanya lucky draw pada waktu acara aja Serani ya kan. Kira-kira ada nggak atau apa pernah ada konser seperti ini dalam tahun ini gitu? Saya sih nggak begitu sekali mengikuti sekali setiap konser, tapi setahu saya sih belum ada. Tapi mungkin saya salah. Gitu ya, Prambanan ya. Tapi nggak 9 kayak nggak gabung kayak begini kan? Nah, ini kan legendaris nih, legendaris karena dikumpulin bisa satu kan jarang banget ya, bisa dikumpul. Akur sih akur mereka, tapi kumpulin sekaligus kan susah banget, ya, gitu kan. Jadi sebuah hal yang langka juga ya Pak ya, legendary musisi Indonesia bisa bergabung dalam satu konser, bisa berkolaborasi dan tentunya untuk mendukung Indonesia lebih baik lagi. Untuk media jika belum ada yang bertanya, saya pengen bertanya kepada salah satu dari tim Rumpis. Mungkin Mbak Memes bisa ceritain akan ada hadiah apa sih menarik nanti buat para yang nonton? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya kalau nggak salah tiket pesawat ya. Iya benar nggak Pak? Betul. Tiket pesawat kan? Betul. Ya, Garuda kan? Yes. Garuda dan Citylink sama-sama akan memberikan tiket pesawat buat yang nanti akan Garuda ikutan Citylink. nonton. Yes, Garuda dan betul. Citylink. Jadi jangan sampai nggak nonton karena ini menarik sekali. Selain hiburan tentunya ada hadiah-hadiah yang menarik ya kan Pak? Betul. Terima kasih. Jadi selain hanya ikutan untuk nonton, tapi juga berkesempatan untuk mendapatkan tiket pesawat, juga tiket dining di Pelataran dan juga menginap di Pelataran. Dining di Pelataran. Sama nginep, ya. Mengenai persiapan konser mungkin ada tambahan dari Mbak Yuni, Mami Ina, bagaimana? Oke, bersama-sama ya. Oke. Maaf ya, ini saya sumpah kalau pakai ini. Sumpah ya karena udah STW. Selamat siang menjelang sore semuanya. Bapak-bapak semua ini, para sponsor Pak Joshua yang membuat acara ini, para sponsor yang mendukung acara ini menjadi ada, terus juga mitra kami semua, para pers yang bisa menyuarakan ini menjadi ada juga di masyarakat luas gitu. Jadi konser ini memang kalau Pak Joshua tadi bilang, ini udah pernah belum ya kayak gini? Mungkin ada, tapi ini berbeda. Berbedanya adanya kami tampilnya itu kita lihat bintang-bintang yang baik di masanya waktu itu. Mungkin kalau sekarang kita lihat gini, wah nyokap gue suka banget, gue dulu masih kecil ini suka banget. Semuanya bintang-bintang, saya ngefans banget sama bintang-bintang semua yang ada di sini. Ini akan tampil bareng, terus di suasana yang di suasana yang memang kita lagi kurang hiburan, tempatnya keren, terus semuanya tuh sound system keren, semuanya keren, nggak ada yang nggak keren, mulai dari tempat, terus mulai dari pengisi acara, sound system, sampai host, sampai semuanya Pak Joshua membuat semuanya ini menjadi keren gitu. Jadi yang nonton pun juga menjadi bagian yang keren kalau misalnya melihat kita gitu loh. Kami harapkan mungkin semua teman-teman juga bisa menyampaikan bahwa yang kita tampilkan ini adalah bukan hanya sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi tapi sambil ada mengusung pesan-pesan tentang Indonesia.
pesan-pesan tentang bagaimana kita bertoleransi, pesan-pesan bahwa Indonesia itu begitu indahnya, pesan-pesan bahwa pariwisata yang luar biasa di Indonesia ini banyak banget. Ini baru awal yang kita tampilkan di Jakarta. Karena Pak Jo mungkin punya planning bahwa Pelataran mempunyai ada di beberapa daerah, ada di Bromo, ada di Komodo. Mungkin kami nanti akan dibawa ke sana sehingga merata. Mungkin di Jakarta Saya aja. bukan mungkin, kayaknya pasti. Oh pasti ya kan, pasti. Tapi BCA dan lain-lain tetap mendukung kami dong ya. Ya, kalau misalnya dari BCA, dari Pak Yahya juga tampil, dari Himbara mungkin juga nanti akan rame dari BUMN. Jadi nanti akan mendukung kami semua sehingga semua destinasi pariwisata yang ada di Indonesia ini akan menjadi apa ya? Karena kita udah bukan one man show, waktunya kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan wisata. Jadi wisata kita akan naik lagi. Ini semua harus dimulai, tapi ya itu dengan memang agak repot, prokes, tapi untuk kenyamanan dan keamanan kita semuanya, tapi memang harus dimulai. Kalau nggak dimulai kita akan lebih sulit gitu. Jadi kita berdamai, bersahabat dengan keadaan yang sekarang, mau nggak mau. Ya, mudah-mudahan acaranya ini lancar dan sukses. Pak Joshua terima kasih. Jadi jangan sampai sini aja ya Pak ya. Terus kami dulu yang tua-tua, nanti berikut adik-adik kita. Ya, adik-adik kita. Dewasa selanjutnya. Dewasa lanjut. 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 Dan satu lagi Nak, jadi Mama juga ingin menyampaikan bahwa pada saat kita waktu itu bertemu dengan Pak Joshua, tadinya saya berpikir kita virtual concert only in Pelataran. Tapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Joshua, luar biasa. Kita semuanya benar-benar mendukung Pak Jo. Apa yang diinginkan oleh Bapak dan semuanya ini, kita semuanya benar-benar mendukung. Alhamdulillah kita juga ingin melakukan sesuatu, berbagi kebaikan kepada banyak orang. Salah satunya pada waktu itu Bapak sampaikan bahwa kita akan mengumpulkan donasi di mana yang kita bisa berikan dari karya kita ini, mengumpulkan bisa membantu para keluarga prajurit ya patriot gitu, untuk yang mereka ditinggalkan oleh suaminya atau seperti itu. Saya kagum banget Pak Joshua, terima kasih banyak. Saya kagum atas ide-ide yang Pak Joshua sampaikan, dan saya sempat sampai di rumah saya sampaikan pada suami saya, you know what Pak Joshua punya ide seperti ini, dan saya sangat-sangat mendukung dan kita semuanya mendukung itu. Jadi sinerginya lucu ya. Sinerginya masing-masing penyanyi membawa pesan-pesan moral dan manusia, alam semesta. Pak Jo juga gitu, ternyata punya misi yang lain, memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan kemarin kejadian-kejadian yang sudah menimpa di Republik ini, di negara ini. Jadi insya Allah positive vibe ini akan menjadi satu di sini ya, penonton, penyelenggara dan semuanya. Terima kasih. Saya tambahkan dikit aja teman-teman pers ya. Jadi kalau teman-teman mungkin secara teknis tidak mengerti perbedaannya jika seorang prajurit itu tewas atau gugur. Kita sebut itu gugur kalau meninggal dalam pertempuran. Tapi kalau dalam latihan itu namanya tewas. Itu kenaikan pangkatnya ataupun juga yang diberikan oleh negara itu berbeda. Nanggala itu sebenarnya adalah gugur dalam latihan. Kalau ya seperti Pak Putu yang Brigjen itu, yang dari Mayor Jenderal Anumerta itu adalah gugur dalam pertempuran. Apapun buat saya perbedaan teknis itu nggak penting buat kita. Buat kita secara sipil. Buat kita adalah kehilangan seorang kepala rumah tangga yang merupakan backbone, yang sudah mengabdikan kepada bangsa dan negaranya. Buat keluarganya, kita harus menganggap keluarga mereka adalah keluarganya kita. Karena mereka Indonesia, kita ada di Indonesia, mereka yang menjaga tanah air kita. Itu yang saya sampaikan bahwa teman-teman dari para performance, dari gentleman Rumpis, ya, kita mesti bangkitkan semangat Indonesia, optimis Indonesia. Kami mengalami sendiri bagaimana sulitnya di dalam pandemi ini. Kita semua adalah patriot bangsa, semua. Wartawan dengan penanya bisa menjadi patriot. Sekarang nggak pakai pena lagi, pakai jari yang ngetik ya.
kita bisa menjadi patriot Banda yang dengan menimbulkan apa? Positifnya Indonesia. Berikan terus angin positif pada masyarakat Indonesia. Karena itu vaksin yang paling kuat untuk kita menghadapi long term yang jahat dan dahsyat dari pandemi ini. Ini jahat dan dahsyat sekali. Tidak mengenal agama, tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal tingkat daripada edukasi, tidak edukasi, tidak mengenal ekonomi, mental kita dihajar, fisik kita dihajar, ekonomi kita dihajar. Jadi kalau kita tidak bersama-sama bergandengan tangan dan berpegang pada satu optimis Indonesia, mungkin kita yang seperti tadi saya lihat video, kita mungkin tidak bisa bertahan sebagai bangsa kalau kita tidak punya Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu tadi teman-teman dari Performance bilang, saya senang sekali mendengarnya adalah menghilangkan rasa perbedaan kita dan kita bersama-sama kembali seperti kita di SD dulu adalah apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tolong sekali teman-teman wartawan adalah kita membuat show ini bukan untuk mencari keuntungan, sama sekali tidak. Saya terima kasih pada sponsor, saya terima kasih kepada Rumpis dan Gentleman yang sudah memberikan dengan semangat yang luar biasa kepada kita, semua yang membantu kita, Glenn ya setengah mati ya, dan memang kita di pelataran itu setengah kayak tentara kalau kerja, very detail, punya target, kita lihat harus dan karena kita adalah orang Indonesia luar biasa semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosua. Ini kata-kata yang menjadi closing statement juga ya dari press conference hari ini. Sebuah kata-kata yang menjadi closing statement untuk press conference hari ini. Mungkin yang terakhir saya boleh minta perwakilan dari Gentleman atau Rumpis ajakan kepada penonton, rekan-rekan media yang akan menyampaikan kepada publik nanti bagaimana untuk dapat menonton acara ini. Pada Om Deddy tadi mau menambahkan ya Om. Cik. Saya hanya menghimbau semoga acara ini sukses dan bersatu kita kuat karena bersatu, sama-sama kita gandeng tangan untuk Indonesia. Dan jangan lupa kita gandeng tangan, bersatu untuk Indonesiaku, bersatu untuk merah putihku. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, saya mendapat ada satu pertanyaan dari media melalui Zoom conference dari CNN Indonesia dengan Naili Himami. Bertanya, apakah nanti pelataran akan membuka suara penonton untuk meramaikan konser virtual ini seperti di konser virtual lain di luar negeri? Oke, apakah pelataran nanti akan membuka suara penonton untuk meramaikan konser virtual ini seperti di konser virtual lain di luar negeri? Ini pertanyaannya bagus banget ya. Saya lihat berapa kali virtual show, yang paling kita sering lihat itu adalah Ruang 7, nggak salah apa? 7 ruang. 7 ruang. Salah satu yang buat hidup itu adalah apa? Interaktifnya. Saya seneng banget lihat komentarnya. Siapa penyanyi, siapa nyanyi. Ini ingetin gue waktu di SMP nih gue pacaran sama cewek gue lagu ini. Lucu, ketawa tapi fun. Saya rasa Glenn ini akan interaktif kan Glenn ya? Very interaktif ya. Dan interaktif langsung dengan artisnya. Ya kan ya? Karena pada waktu di stage akan ada screen, artisnya bisa langsung memberikan jawaban langsung ya, begitu ya, gitu ya. Ini adalah kesempatan buat teman-teman penonton itu adalah untuk berinteraksi dengan artis-artis legendaris ini yang selama ini hanya kita bisa lihat di YouTube. Itu aja. Ya. Baik. Jadi interaktif. Terima kasih. Jadi sudah terjawab bahwa acara ini akan dibikin sangat interaktif, di mana para penonton nanti bisa terus sama-sama untuk memberikan komen di kolom komentar nanti pada saat live ya. Baik, untuk itu apabila sudah tidak ada tambahan, oh ada satu lagi silakan. Ya, yang Pak Yosua tadi bilang itu sebetulnya adalah hal penting. Saya ingat sekali ya, ketika waktu masa pandemi awal-awal datang ke dunia, terutama di tanah air, kami semua pemusik-pemusik tidak bisa lagi live concert berhadapan dengan audiens. Dan itu terus terang, saya pertama kali ikut konser 7 ruang itu adalah konser 7 ruang yang kedua ya. Pertama adalah Krakatau, terus saya yang kedua. Itu susahnya setengah mati gitu ya.
Karena kita harus live, di mana biasanya kita dapat energi balik dari penonton, itu yang akan sangat berpengaruh sekali dengan performa kita. Itu sama sekali nggak ada gitu. Bisa dibayangkan kita live, tapi kita ditonton siapa gitu loh, kita nggak tahu ya. Tapi sekali lagi, seperti juga kita semua, saya masih ingat 20 tahun yang lalu mungkin ya, ketika handphone pertama kali dipergunakan oleh masyarakat luas, terutama apalagi setelah datang sosmed, kita sebetulnya juga sudah belajar banyak tentang cara hidup yang baru gitu, cara hidup berkomunikasi yang baru. Nah itu juga begitu gitu. Ketika yang ketiga kami sudah bisa merasakan interaksi. Dari mana? Ya dari live chatnya. Dari live chat itu kita bisa langsung berinteraksi gitu. Kita bisa merasakan, oh 30.000 viewers nih sekarang ini. Oh ada 40.000 viewers nih saat ini gitu kan. Bahkan waktu kami tampil di konsernya sang legenda Chrisye itu sampai 85.000 viewers. Itu sangat amat terasa impactnya ke kita, dan kita merasa udah bisa dapat energi baliknya. Jadi sekali lagi, semua kehidupan baru itu tentu saja harus kita pelajari dengan learning by doing gitu ya. Tapi kebiasaan itu akan jadi terbiasa gitu. Sekarang ini kami sudah terbiasa dengan berinteraksi dengan live chat gitu ya. Dan kami bisa merasakan bagaimana penonton-penonton ini bisa menikmati. Saya ada satu tambahan mungkin informasi yang juga penting untuk saya tambahkan di sini adalah bahwa kami menyiapkan konsep ini juga sebetulnya lintas usia. Ya, walaupun kami datang dari kalangan 80-an yang alhamdulillah di zaman sekarang ini banyak lagu-lagu kami di cover kembali oleh para pemusik-pemusik milenial. Saya juga merasa mewakili teman-teman, kami merasa tersanjung akan itu. Tapi untuk lintas generasi viewers pada konser All Legends Virtual Concert ini, All Star Legend Virtual Concert ini, kami mengajak serta pemusik milenial yang luar biasa talentanya dan luar biasa pitch perfectnya, Evan Stefanus. Jadi diharapkan dengan kehadiran Evan, kami akan menyajikan sajian aransemen musik yang lintas generasi dan bisa masuk ke kalangan milenial. Jadi konser ini bukan hanya ditonton oleh bapak-bapaknya, ibu-ibunya untuk nostalgia, tapi juga bisa ditonton oleh kalangan milenial. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Evan bisa banyak. kasih gambaran dikit Pan tentang aransemen? Boleh ya? Halo, selamat malam semuanya. Saya Stefanus yang kebetulan diberikan kepercayaan untuk membuat aransemen di konser ini. Suatu hal yang besar tentunya karena saya bisa membuat aransemen untuk orang-orang legend seperti kakak-kakak yang ada di sini semua. Dan di acara saat ini saya akan membawakan aransemen yang membalut unsur mature namun juga fresh dan juga memberikan unsur-unsur bertemakan Indonesia dan juga orkestrasi tentunya, karena menurut saya hal-hal ini yang bisa membalut musik-musik ini menjadi semakin modern. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak. Maka komplit sudah ya dari lintas usia yang mature maupun yang muda memberikan nuansa yang fresh nantinya ya dalam konser ini. Oke, satu pertanyaan terakhir jika diperkenankan, ada dari Jakarta Event yang menyambut event ini nantinya khususnya di kota Jakarta. Untuk di Gentleman dan Rumpis, persiapan apa saja yang kalian lakukan untuk konser ini? Mungkin kepada Mbak Ita atau Om Mus? Oke, Mbak Ita silahkan. Cik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, serta rekan-rekan media, ya. Mengenai persiapan dari kami, tadi seperti Mbak I udah bilang, ada beberapa lagu yang kami pilih, udah kami persiapkan bersama, dan tentunya kami memilih lagu, nggak usah judulnya kita sebut, kami memilih lagu berdasarkan melodinya bagus, kemudian liriknya tentunya yang mengedepankan tema optimisme dan juga semangat, dan bagaimana caranya nanti lagu-lagu yang akan kami bawakan ini bisa menginspirasi seluruh penonton
rasa nasionalisme kita semua itu terhadap negara kita tercinta itu bangkit kembali. Itu, dan insya Allah lewat konser 28 Mei ini, the konser All Star Legend ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kalau yang ada yang sampai nggak nonton rugi banget, nyesel. Terima kasih banyak.